Hadzal qamisu habba 'alaiha nasimul wisal. Gamis ini atau muruqqah dengan 12 warna, habba 'alaiha nasimul wisal. Sudah mendapatkan hembusan musim ketersambungan ilahi. Jadi orang pakai ini, tapi setelah musyahadah ya. Setelah musyahadah cahaya Allah, dia pakai ini, itu langsung dingin. Ada. Bau harum. Adem, ada. Ketika zikir, langsung ke langit kedua, ada. Ketika zikir, langsung ke lautan, langsung ke macam-macam. Wa haja 'alaihal wajdu wal halu. Dan ada gelombang, ada ombak. Orang kalau pakai baju ini, itu hatinya langsung ada ombak. Ada ombak mau teler. Jangan kira pakai baju begini nggak teler. Ada ombak gitu. Karena ini baju, kalau benar-benar mau pakai keliling ke tetangga. Ada kondangan pakai baju ini. Itu langsung teler ya. Ada gelombang wajid, ada ekstase. Orang kalau mau tahu ekstase ruhani apa, pakai baju ini. Langsung ekstase ruhani dia. Mau teler, ada yang mau teler itu sampai jatuh. Padahal pakai baju doang, jatuh. Bagaimana? Tapi ada yang makin kuat. Fal qamisu isyaratun malakutiyah nih. Jadi gamis atau muruqqah yang saya pakai ini adalah isyarat malakutiyah. Ini malakut. Yulqiha syekhul warithu ala aini qalbil muridi. Ini baju diberikan oleh Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Ini diberikan agar dipakai oleh mata hati murid. Jadi yang memakai baju ini bukan badan, mata hatinya yang pakai. Cuman orang melihat, kalau orang itu di bumi, lihat yang memakai itu badannya. Tapi kalau orang, tuh ada kemarin yang inbox saya, kok bajunya baju ruhani katanya. Padahal saya belum ngobrol itu, baju ruhani. Saya jadi mempunyai istilah baru, ini baju ruhani. Tapi saya nggak pernah jelaskan karena itu istilah dia. Kalau istilah saya ini baju Bhinneka Tunggal Ika. At-talibi ma'rifatal haqqi, yang ingin ma'rifat kepada Sang Maha Hak. Jadi orang kalau pengen ma'rifat, tapi ma'rifatnya bukan ma'rifat yang didapatkan dari buku dan bukan dijelaskan dengan lisan, bukan didengar dengan telinga, tapi dari hati syekh ke hati murid. Di Karkari ada. Ikut proses. Pertama-tama musyahadah dulu cahaya Allah. Lalu kedua, hancurkan ego, mengalami kiamat pakai baju begini. Lalu setelah kuat ruhaninya, karena hakikat itu ketika ditransfer harus matang. Kalau mentah nanti bisa busuk. Bisa syariatnya jadi ditinggalkan. Agar syariatnya tidak ditinggalkan, dia harus matang dulu ruhaninya. Setelah ruhaninya matang, dia dapat transfer ilmu dari syekhnya, langsung hakikat ma'rifat tanpa belajar. Gitu. Baru logika main lagi. Sebelum itu, pakai zikir. Beramal soleh yang banyak-banyak. Fayastanshiqu min khilalihi raihatal fathi wal wisal. Maka dia mencium, dengan pakai baju ini, maka dia mencium keharuman, keterbukaan, dan ketersambungan ilahi. Wa yastajli min khilalihi ma'anil jamal al-yusufi. Lalu dia akan melihat tajalli, makna-makna keindahan Nabi Yusuf alaihissalam. Orang kalau lihat saya ini kadang kok ganteng banget, begitu jadinya. Itu ada Nabi Yusufnya itu. Maksudnya ada keindahan Nabi Yusuf. Dapat gitu. Wal kamalil Muhammadi, dan dapat kesempurnaan yang bersifat Nabi Muhammad. Artinya berakhlak. Karena pakai baju ini, waduh susah, berat. Kenapa berat? Karena masih ada egonya, karena masih ada nafsunya. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah biasa. Nanti melihat dunia ini seperti mainan gitu. Kalau sudah biasa ya, kalau awal-awal pakai baju ini seperti dihantam Gunung Pangrango sana. Wa huwa min rahmatis syuyukhi bimuridihim.
Ini gamis ini atau muroqqah ini atau khirqah ini adalah rahmat dari syekh untuk para muridnya. Maksudnya kasihan gitu. Murid saya ini kalau enggak di-upgrade ruhaninya, kasihan. Dipakaikanlah baju ini biar ruhaninya di-upgrade. Digitnya ditambah. Kenapa harus ditambah, di-upgrade? An-nasatawatil jamal qahriyatun linnawasitil hissiyah. Karena cambuk keindahan ilahi itu memaksa atau mengalahkan manusia fisik. Orang kalau sudah melihat keindahan ilahi itu langsung tepar. Kalau tidak kuat ruhaninya, langsung geleng-geleng dia, langsung bilang macam-macam. Itu yang kajian-kajian yang mengaku-ngaku macam-macam itu, aduh, susah juga ya. Tapi kalau pakai baju begini, nggak ngomong macam-macam, karena terjaga itu. Mufniyatun laha, langsung fana. Orang kalau ruhaninya belum kuat, menerima hakikat ma'rifat, dia langsung itu ngomongnya macam-macam. Itu seperti ngomong seperti Fir'aun jadinya. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Maksudnya, tidak boleh ada yang lebih mulia dari saya. Paling mulia. Itu ada yang meninggalkan syariat itu, tidak sholat katanya. Karena sudah sadar. Sadar apa? Enggak sholat. Nabi yang paling ma'rifat sholat. Nabi juga 5 waktunya bagus. Orang ma'rifat tapi enggak sholat, omon-omon. Nasifatun liwujudihal wahmi, dia menghempaskan wujud ilusi. Ini orang kalau ke Jabarut ini melihat semesta itu ilusi, sebagai bayangan, sebagai cermin. Cuman ini bahasanya segitu aja. Kalau ditambah semakin panjang malah semakin tidak terkontrol. Wa hadza amrun la yastahmiluhu qalbul murid fi awwal amri. Urusan ini tidak bisa dipikul oleh hati murid pada awal melangkah masuk karya. Jadi harus ketika musyahadah cahaya Allah nih. Karena orang musyahadah itu sebenarnya sudah mau masuk pada hakikat. Cuman dia tidak mampu. Karena ketika masuk karya langsung musyahadah cahaya Allah atau hakikat langit bumi, untuk diperkuat ruhaninya dia pakai baju begini, pakai bajunya. Gamis ini untuk memperkuat ini. Ini obat. Bal yumkinu ay yuaddi bihi ilal jadbil kulliyah. Ini yang pertanyaan Bang Bumbo ini. Bahkan kalau tidak pakai baju begini, orang musyahadah cahaya Allah itu bisa langsung jazab total. Jazab total artinya teler begini nih. Dia langsung gila, bener-bener gak ingat apa-apa. Nah, kalau pakai baju begini, ruhaninya kuat, terima ilmu, jazabnya separuh, gilanya separuh. Saya juga kalau dibilang gila, ya aman, karena memang gila, cuman separuh ini gilanya. Kalau gak pakai baju begini, mau nerima ilmunya, waduh, bisa teler ini. Fala yustafadu minhu, sehingga dia tidak bisa mendapatkan manfaat. Tidak bisa dapat manfaat. Mau belajar hakikat, ma'rifat, dia malah jadi tersesat. Makanya memang harus dilarang. Makanya di karya itu hakikat ma'rifat tidak dipelajari, tapi ditransfer ilmunya, ilmu laduni. Gitu. Jadi aman ini. Bal yabqa habisal maqami ma'dumas suluki. Maka dia akan terpenjara oleh makom. Makom ini terpenjara, ma'dumas suluk. Dia malah gak bisa suluk lagi. Kenapa gak bisa suluk? Karena dia gak kuat. Ngomong sudah macam-macam, sudah ngelantur. Gitu. Makanya di karya itu dia tidak ada makom lagi. Orang sudah musyahadah, udah di makom musyahadah dulu. Setelah pakai baju ini dia kuat, dia nanti lebih bukan musyahadah lagi anunya. Bukan musyahadah lagi, tingkatnya beda lagi. Tapi tidak pernah saya ungkap. Karena kalau diungkap ini ngomong begini aja sudah bisa disebut ngawur, apalagi diungkapkan itu, waduh. Lidzalika kanatil hikmatu minal gamisi wal istinasu ini. Oleh karena itu hikmah dari memakai gamis
atau memakai merokok ini al-istinasu, agar senang. Nabi Yakub itu ketika menerima gamisnya Nabi Yusuf, dia, oh ini kok, ini la ajidu riha Yusuf, kok saya mencium harumnya Nabi Yusuf, begitu tuh. Sama orang sudah pakai begini nih, dia senang dulu, senang gitu. Maksudnya senang, dia dunia itu sudah ada keterputusan walaupun tidak total. Lalu dia ada kesenangan tersendiri gitu. Wastish'aru haibatil hadrah ini, dan merasakan haibah. Itu semuanya orang itu semakin di matanya itu jadi orang besar. Orang pakai baju begini, bertemu dengan orang jadi orang besar semua. Yang tinggal dirinya ini dia jadi orang kecil banget. Begitu jadinya. Jadi hadrah ini, hadrah. Bumi, langit dan isinya. Agung. Makanya yang dipegang itu adalah menganggap diri sendiri hina dan orang lain, termasuk benda mati, tumbuhan, hewan-hewan dan semua makhluk itu lebih agung dari dirinya sendiri. Begitu. Wa ta'allumul adab, dan belajar adab. Orang kalau pakai baju begini langsung belajar adab sendiri. Gak usah belajar sendiri adabnya. Tanya ke ini yang lagi pakai baju begini langsung beradab ya. Dia ketemu orang diam begini, malu jadinya. Jadi kalau mau belajar adab setelah musyahadah cahaya Allah, belajar adab yang tanpa belajar pakai baju langsung. Udah gitu aja. Kita ketemu besok.